Halo, selamat siang. Salam jumpa lagi dengan saya, penjaga garasi Venus. Kami dari garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Nah, sekarang saya akan kembali praktek ya, praktek menyeduh kopi menggunakan teknik V60 V60. Nah, kali ini saya akan menggunakan V60 yang lain, berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama, yang kedua, saya akan membuat 2 resep jadi 1. Jadi seperti biasa, alat-alat yang dibutuhkan ada ini ini saya lupa jadinya. Ada yang buat nampung lah ini, terus ini V60 drippernya, kemudian ada timbangan digital, ada 2 buah gelas, ada kompor dan teko ketel yang ada termometernya. Nah, kemudian ada sendok, ada tempat kopi dan lain-lain, nggak usah disebutkan ya. Dan juga ini paper filter untuk V60. Nah, kemudian ini termasuk alat atau bahan ini, ya, anggap aja alat atau bisa bahan ya. Nah, bahannya saya pakai bukan biji kopi tapi bubuk kopi yang sudah di grinder pada level medium to fine. Harusnya pakai medium aja, tapi ini saya punya medium to fine, nggak apa-apa. Kita coba. Nah, saya akan bikin 2 resep dengan rasio 1:15. Nah, kalau 1 resep kan pakai 15 gram bubuk kopi. Nah, saya sekarang pakai 30 gram bubuk kopi. Ini ada tambahannya gula, ada creamer juga, karena nanti ada teman saya yang mau join, masih dalam perjalanan katanya. Nah, airnya juga biasa saya pakai dari merek Cleo ya, katanya yang paling bagus Cleo. Aqua pun juga bagus, Club juga lumayan lah daripada air isi ulang atau air kemasan lainnya. Ini bukan promosi, tapi ini dari pengalaman dan rekomendasi dari pengajar. Karena saya ikut kelas kopi juga kan, gitu. Kelas seduh kopi. Nah, sorry, ditinggal buka pintu sebentar sambil nunggu airnya. Nah, airnya nanti saya pakai 93 derajat. Ini sudah naik ke angka 80, jadi sebentar lagi. Nah, nanti di pouring atau di seduh, di airnya dituang itu dalam sebanyak 4 kali. Sekali untuk blooming, 2 kali berat bubuk kopinya. Kalau saya pakai 30 berarti 60 gram nanti. Nah, kemudian yang kedua sebanyak 160 gram, kemudian karena nanti pakai timbangan digital ya. Terus kemudian yang ketiga 180 gram, dan yang terakhir sebanyak 70 gram. Jadi pas nanti perbandingannya 1:15.
itu. Terus intervalnya untuk blooming itu antara 25 sampai 30 detik. Kemudian untuk yang jarak antar pouring itu nanti sekitar 10 detik. Jadi kasih waktu untuk turun, baru dituang kembali. Nah, airnya sudah 85, tinggal sedikit lagi. Nah, biasanya saya nggak pakai gula, nggak pakai creamer, apalagi susu ya. Tapi hasil dari teknik seduh ini, dari V60 ini, V60 ini bisa dikombinasikan dengan menjadi hasil seduhan lain. Misalkan tambah gula dan creamer, atau mungkin kalau suka tambah susu, atau mungkin tambah SKM, atau susu kental manis, atau tambah sirup, atau tambah apapun mungkin. Bisa aja, karena ini ya tergantung kreasi masing-masing itu. Nah, yang jelas hasil seduh dengan V60 ini tidak terlalu strong. Kalau leveling kopi ini, kalau yang paling strong kan espresso dan kawan-kawan. Nah, itu strong banget. Kemudian yang level selanjutnya yang nggak terlalu strong ya dari teknik seduh dengan V60, dengan Vietnam Drip, dengan sipon kayaknya juga nggak terlalu keras. Bahkan lebih strong yang dari kopi tubruk. Airnya sudah 90 berapa ini, 93 pas. Nah, ini pertama basahi dulu paper filternya. Nggak ada tujuan spesifik kecuali cuma menghilangkan aroma dari paper filternya, ini hasil saringan. Nah, itu biar aromanya hilang. Oke, kita tera lagi. Nah, ini 30 mili ya, 30 mili. Jadi kita blooming, airnya cek lagi 93, pas banget. Kita blooming sebanyak 60 karena 2 kali berat kopi kan. Nah, 60 kurang dikit. Nah, kita tunggu selama 25 sampai 30 detik. Nah, ini blooming ini untuk melepaskan karbon yang hasil roastingan kopinya. Jadi itu ya, karbon itu kan yang bikin asam lambung naik dan lain sebagainya. Ini sudah 28, 29, 30, kita stop. Baru kita pouring pertama sebanyak 180 tambah tadi 60, berarti menjadi 220. Kita putar ya, ini seduhnya muter. Kita tunggu selama 10 detik. Kita tunggu 10 detik. Masih turun. Nah, ini karena saya pakai bubuk kopinya kan terlalu halus. Jadi tadi kan pakai medium to fine, jadi itu terlalu halus untuk V60, jadi turunnya agak lama. Nah,
Beda lagi kalau pakainya yang medium, jadi tidak terlalu halus tapi juga jangan terlalu kasar. Nah itu lebih cepat. Kalau terlalu kasar kan yang turun malah banyak air belum sempat kopinya belum sempat larut dalam air, sudah airnya sudah turun melalui saringan, itu kan nanti lebih watery gitu. Nah ini kita pouring ketiga, ini sebanyak 160, berarti 160 tambah 220 jadi 380. Pelan-pelan aja kita sirkular ya. Aduh, nabrak. 380. Ini sudah 340, tambah dikit aja. Pas. Sepertinya nggak perlu pakai timer, tapi kita coba lihat butuh waktu berapa detik untuk sebanyak 160 itu bisa turun semua. Ini sudah hampir 20 detik. Nah 20 detik. Terus kemudian 1 menit tambah 20 lagi 40 detik. Wah lama sekali ternyata. Biasanya kalau satu resep kemudian makanya yang medium, dalam waktu 10 detik itu sudah habis, air itu sudah turun semua. Nah ini harus diperhatikan, ini bubuk kopinya itu gilingannya seberapa ukurannya, jadi itu akan sangat mempengaruhi laju atau kecepatan dari turunnya air menuju ke ini. Apa sih ini namanya? Nah ini udah 1 menit. 1 menit belum habis ini. Terakhir kita tambah sebanyak 70, jadi 450. Pas. Oke. Sambil kita tunggu, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 menit ini sudah selesai. Jadi karena bikin 2 resep, jadi perjalanannya juga menjadi panjang gitu ya. Sambil nunggu teman juga yang mau datang. Kalau lihat di tekonya ini airnya masih 80 hampir 90 derajat, jadi masih cukup panas. Kita matikan aja timernya, tinggal sedikit. Mungkin juga kita bisa bantu aduk biar cepat turun. Udah nggak sabar. Tinggal dikit sih sebenarnya, tapi sayang sekali ya, kopi mahal bro, habis ini kopi langka. Kalau cuaca ekstrim terus di Vietnam, di negara-negara penghasil kopi, ya sudah, di satu sisi menjadi berkah bagi petani kopi di Indonesia karena stok kopi dunia akan banyak meminta dari Indonesia. Nah, itu akan menjadi berkah tersendiri bagi petani kopi kita. Cuma ya gitu, imbasnya mungkin harga kopi di kafe atau kalau kita mau beli biji kopi atau bubuk kopi ya menjadi mahal, ya resiko itu. Udah hampir habis. Wow, pekat sekali karena pakai Robusta ya. Robusta ini
di roasting pada level dark, jadi cukup pekat. Aromanya ini aroma ini yang khas coklat kacang gitu, yaitu memang apa ya, taste yang mengikuti biji kopi, bubuk kopi hasil roastingan dari guji alit yang saya pakai ini kecenderungannya memang keluar seperti itu, jadi rasa coklat, rasa kacang, ya, jenis-jenis seperti itulah. Dari aroma, dari rasanya memang seperti itu. Oke, demikian tadi sharing atau apa ya, saya tujuan memang berbagi tips, berbagi pengalaman gitu. Ini kan jadi pengalaman juga untuk bisa diadopsi atau dikembangkan oleh teman-teman pengopi lain di manapun saat ini teman-teman berada. Jika ada pertanyaan atau komentar atau apapun ya, kritik, saran dan lain sebagainya, silakan di kolom komentar. Kita diskusi, tidak saling menggurui, tidak saling menghujat, sama-sama belajar. Saya akan lanjut menikmati kopi karena teman saya sudah datang juga. Sampai ketemu pada video sharing-sharing saya berikutnya. Terima kasih. Salam dari Garasi Kenus. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi.